Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan atau menerangkan tentang annual report PT HM Sampurna Tbk. Kami beranggotakan Irsa Zuhari, Muhammad Syahrul Dafa, saya sendiri, Muhammad Majri Fajil, Najwan Fahrin Kurnia, Anissa Tarisha Ramadina. Oke, selanjutnya sebelum ke annual report, saya akan menjelaskan tentang gambaran perusahaan. Sejarah singkat perusahaan PT Sampurna. Nama perusahaan ini yaitu PT HM Sampurna, yang merupakan nama yang diambil dari nama sebuah keluarga di Surabaya, Jawa Timur yang sekaligus perintis perusahaan tersebut. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh beberapa generasi keluarga tersebut. Perantau dari Republik Rakyat Tiongkok, Fujian bernama Lim Xingde merupakan pendiri dari perusahaan PT Sampurna Tbk pada tahun 1913 yang sekaligus merupakan pemilik generasi pertama dari perusahaan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yakni Aga Sampurna yang merupakan putra dari Lim. Sedangkan generasi ketiganya adalah Putra Sampurna. Generasi berikutnya dipimpin oleh Michael Putra, generasi ketiga. Oke, selanjutnya ada visi dari PT HM Sampurna, yaitu menjadikan perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Dan juga misi merupakan falsafah tiga tangan. Tangan-tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, yaitu konsumen dewasa, karyawan, dan mitra usaha, dan masyarakat luas. Penjualan bersih dan volume penjualan. PT HM Sampurna Tbk atau biasa dikenal dengan HMSP pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan penjualan bersih sebesar 7% menjadi 98,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya volume penjualan sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 82,8 miliar unit. Pertumbuhan pada penjualan bersih ini disebabkan karena kenaikan portofolio SKM sebesar 66% menjadi 65,2 triliun rupiah. Hal tersebut didukung oleh kinerja produk perseroan yang memiliki margin yang lebih tinggi, termasuk Sampurna A atau biasa dikenal dengan Sampurna Mile dan Jisamsu, Magnum, serta portofolio SKT dengan pertumbuhan sebesar 6,6% menjadi 22,9 triliun rupiah. Kontributor penjualan bersihnya dapat dipresentasikan sebagai berikut. SPM-nya 9,5%, SKT-nya 23,1%, serta SKM-nya 66%. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di luar pajak, cukai tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini mencerminkan volume penjualan yang lebih tinggi namun diimbangi oleh produktivitas produksi. Yang kedua ada biaya operasional atau biaya penjualan umum dan tata usaha. Biaya operasional turun sebesar 0,4% menjadi 8,3 triliun rupiah, terutama disebabkan oleh penurunan biaya royalti. Yang ketiga ada penghasilan atau beban keuangan. Total penghasilan keuangan bersih menurun sebesar 40,3% menjadi 0,4 triliun rupiah, didorong oleh suku bunga yang rendah terhitung secara rata-rata pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Penghasilan keuangan berasal dari pendapatan bunga deposito berjangka milik perseroan dan pinjaman pada pihak terkait. Bagian selanjutnya yaitu di sini ada penghasilan atau beban lainnya. Jadi untuk penghasilan bersih yang diperoleh oleh PT Sampurna ini tumbuh lebih besar sebesar 98 miliar rupiah. Nah, hal ini terjadi karena perolehan yang lebih tinggi dalam penjualan aset tetap. Lalu selanjutnya juga di sini ada penghasilan komprehensif lainnya. Nah, penghasilan komprehensif lainnya ini memberikan hasil yang lebih tinggi disebabkan dengan pendapatan yang lebih tinggi setelah perhitungan ulang imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan dengan penilaian aktuaris independennya. Nah, lalu yang terakhir ada laba tahunan yang diperoleh oleh PT Sampurna.
Nah, dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini, laba bersih yang diperoleh PT Sampurna mengalami penurunan sebesar 16,8%. Yang semulanya ada pada penghasilan 8,6 triliun rupiah menjadi 7,1 triliun rupiah. Nah, penurunan laba ini merupakan dampak dari kenaikan cukai yang signifikan serta iklim persaingan antar golongan 1 dan di bawah golongan 1 yang tidak sehat seperti yang disebutkan di sebelumnya. Rasio keuangan. Berikut ini ada tabel rasio keuangan dari PT HM Sampurna pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan tabel tersebut, waktu penagihan rata-rata 9 hari pada tahun 2021 memberi gambaran bahwa tingkat kolektibilitas piutang dagang bersih per 31 Desember 2021 berisiko kredit rendah. Manajemen telah mengkaji kolektibilitas piutang dagang secara berkala dan yakin bahwa pencadangan yang dialokasikan untuk potensi kerugian dari piutang dagang sebesar 39,6 miliar rupiah per 31 Desember 2021 sudah cukup untuk menutupi segala potensi kerugian dari piutang dagang tak tertagih. Struktur pemodalan. Tujuan perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham, untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal. Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang neto. Rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah mencerminkan kemampuan perseroan yang kuat dalam membiayai operasional secara keseluruhan dengan sumber internal. Struktur pemodalan. Tujuan perseroan dalam pengelolaan pemodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang neto. Rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah mencerminkan kemampuan perseroan yang kuat dalam membiayai operasional secara keseluruhan dengan sumber internal.